Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah meminta kesehatan dan ilmu yang bermanfaat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat ya. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Tentunya ini masih ada pada bahasan matematika kelas 9 SMP. Ya, sebelum kita mulai ke bahasan utama, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini ya, sebenarnya ada beberapa langkah ya. Di sini kita lewati aja yang mencari karakteristik nilai A dan diskriminan, karena kita udah bahas di bahasan sebelumnya ya, di video sebelumnya tentang karakteristik tersebut. Jadi di sini kita langsung aja lakukan 3 langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jadi yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X ya. Setelah selesai kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Setelah itu kita cari titik puncaknya ya. Titik puncak ini di sini kita namakan X simetris, Y 0 ya, karena sesuai dengan video sebelumnya kita mencari sumbu simetri dan Y optimum. Sebenarnya penamaan titik puncak ini XP, YP ya, X puncak Y puncak, tapi sama aja ya, X simetri dengan X puncak sama aja, Y puncak dengan Y optimum sama aja ya. Dan titik puncak ini memiliki nama lain ya, memiliki nama titik optimum, titik puncak itu titik optimum, titik balik, titik ekstrim ya, samanya titik simetris sama aja. Oke, kita masuk ke bahasan pertama ya. Mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, mencari titik potong terhadap sumbu X ini ya, tentunya kan nilai Y-nya harus 0 ya, atau Fx itu harus 0. Berarti kita cari nilai X yang menyebabkan si Y ini 0 atau Fx-nya 0, yaitu yang sama dengan pembuat 0 fungsi di bahasan sebelumnya ya. Artinya memiliki 2 kondisi kalau gitu. Yaitu jika memiliki satu pembuat 0, artinya kan X1 itu sama dengan X2 ya, 2 akar yang kembar, 2 real kembar, 2 akar real kembar. Artinya itu juga sama dengan X simetris. Maka kita titik potong terhadap sumbu X-nya, kita tuliskan X simetris, 0 ya. Gambarnya seperti ini ya. Jadi si kurvanya itu menyinggung di satu titik, di mana titik tersebut adalah X1 sama dengan X2 sama dengan X simetris ya. Kita tuliskan X simetris, 0 titik tersebut. Jadi satu pembuat 0 ini bisa kita tuliskan X simetris, 0 atau X1, 0 atau X2, 0 jika memiliki satu pembuat 0. Oke, yang kedua, jika memiliki 2 pembuat 0, artinya 2 akar real yang berbeda ya, maka titik potong tersebut kita tuliskan X1, 0 dan X2, 0 ya. Jadi dia memotong di 2 titik X ya, yaitu X1 dengan X2 ya. Nah, koordinatnya kita tuliskan seperti ini ya. X1 Y-nya 0 berarti X1, 0 ya. Kemudian X2 ini ada pada sumbu X. Kemudian Y-nya 0, maka tuliskan X2, 0. Jadi memiliki 2,0, maka titik potongnya adalah X1, 0 dan X2, 0. Yang memiliki 2 akar real. Oke, selanjutnya untuk mencari titik potong sumbu Y ya, titik potong terhadap sumbu Y ya, kan titik potong terhadap sumbu Y, maka persyaratannya itu X-nya harus 0 ya. Titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai terjadi ya, kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y jika nilai X-nya sama dengan 0, kebalikan dari titik potong terhadap sumbu X ya. Kalau X-nya 0, maka kita substitusikan ke fungsinya ya, Fx, Ax kuadrat tambah B sama C. X-nya jadi 0 ya, berarti F0 sama dengan A dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah B pangkat 0 C. Artinya kan kalau kali 0 kan jadi 0 semuanya ya. Jadi F0 ini sama dengan C ya, tinggal sisanya C, karena A kali 0, 0, B kali 0, 0, berarti tinggal C. Kalau begitu kita dapatkan ya, X-nya 0, F0 ini kan Y, Y-nya sebagai Y ya. Berarti kita tuliskan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, C. Dalam gambar kita tuliskan. Jadi dia memotong sumbu X ini ya, X1 dan X2. Ini udah tahu ya. Nah, memotong sumbunya di mana? Di sini nih. Nah, ini kita tuliskan langsung aja 0, C ya, karena Y-nya sama dengan C ya. Karena dipotong terhadap sumbu Y. Selanjutnya, setelah mencari titik potong terhadap sumbu X, kemudian mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita cari titik puncak atau X simetris dan Y optimum. Oke, untuk mencari titik puncak ini terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum ya. Jelas, berarti kita cukup cari aja sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, titik puncaknya juga tergantung pada nilai A ya. Sama seperti bahasa sebelumnya, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik tersebut kan terbuka ke bawah.
maka dia akan menghasilkan nilai maksimum. Contohnya nih, ini kan sumbu simetri ya, sumbu simetri kita dapatkan. Nah, pada titik ini, pada titik sumbu simetri ini kita akan dapatkan nilai optimum ya, optimum. Nah, lihat di sini kan menghasilkan nilai maksimum dan nilai tertingginya ya, karena ini A-nya lebih kecil dari 0, terbuka ke bawah. Kemudian kita tuliskan ya X simetris ini, Y optimum titik ini. Jadi dari X simetris dan Y optimum. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafik tersebut kan terbuka ke atas, sehingga dia akan menghasilkan nilai minimum. Grafiknya yaitu terbuka ke atas, ya, dia sumbu simetrinya akan menyebabkan di titik sumbu simetri ini akan menyebabkan nilai optimum yang paling rendah atau nilai minimum ya. Nah, di titik ini kita tuliskan X simetris, Y optimum ya. Nah, untuk mencari sumbu simetri sendiri kita udah tahu ya bahwa di batas sebelumnya bahwa mencari sumbu simetri adalah min B per 2A. Kemudian mencari nilai optimum itu adalah D optimum sama dengan D dibagi min 4A, atau kita tuliskan karena D itu ada diskriminan, berarti optimum sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Oke, itu untuk mencari titik puncak ya. Jadi kita cari aja sumbu simetri dan Y optimumnya. Itulah titik puncak tersebut. Setelah kalian dapatkan ya, kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak, maka kita tinggal masukkan titik tersebut pada koordinat kartesius dan kita sambungkan dengan garis ya, sehingga akan membentuk sebuah kurva. Oke, kita untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya yang pertama, kita lihat sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x dikurangi 5, tentukan titik potong terhadap sumbu x, tentukan titik potong terhadap sumbu y, titik puncak, dan gambarkan grafiknya ya. Jadi untuk menjawab ini sama seperti di bahasa sebelumnya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya, koefisien-koefisiennya ya. A-nya 1, jelasnya ini, koefisien x kuadrat, B-nya min 4, koefisien x, dan C-nya konstanta itu min 5. Oke, yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x ya. Titik potong terhadap sumbu x jelas ya. Titik potong terhadap sumbu x berarti nilai x yang menyebabkan si y ini 0, berarti fx ini harus 0 ya. Fx ini berapa? Ini persamaannya kita masukkan ya. Fungsinya kita masukkan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Karena sudah membentuk sebuah persamaan kuadrat, maka kita bisa cari akar-akarnya ya. Berarti x tambah 1 dikali x min 5 sama dengan 0 ya. Kita cari x1 nya berarti ini plus berubah jadi min 1, atau x2 nya min berubah jadi plus ya. X2 sama dengan 5. Oke ya, kita dapatkan x1 nya min 1 dan x2 nya 5. Nah, ini menjadi titik potongnya. Ingat ya, fx nya 0 atau y nya sama dengan 0. Berarti kita tinggal hubungkan saja. Berarti titik pertama adalah min 1,0 dan titik yang kedua adalah 5,0 ya. Ingat ya, y nya 0 ya, karena titik potong terhadap sumbu x. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu y. Karena titik potong terhadap sumbu y artinya nilai x-nya kan jadi 0 ya. Berarti kita cukup cari nilai titik potong terhadap sumbu x, berarti x-nya 0 ya. Berarti kita cari nilai y-nya saja. Dan y-nya itu sama dengan nilai c. Ya udah, karena nilai c-nya sama dengan min 5, maka kita tinggal tuliskan titik potongnya adalah 0, min 5. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu y gampang ya, tinggal kita lihat aja nilai c-nya. Itulah titik potong terhadap sumbu yaitu 0, min 5. Kita dapatkan titik potong sumbu x, titik potong terhadap sumbu y. Kita lanjutkan mencari titik puncak. Oke, titik puncak x simetris dan y optimum dicari dulu kita sumbu simetrisnya ya. Sumbu simetrisnya kita dapatkan dari rumusan min B per 2A. Berarti kan B-nya ini adalah min 4. Berarti kita tuliskan ya, min dalam kurung min 4 sama dibagi 2A. 2 kali 1 ya. Min kali min jadi plus kan. Jadi 4 dibagi 2. Berarti X simetrisnya 2. Ya, kita dapatkan X simetrisnya 2. Selanjutnya kita cari nilai optimum. Atau Y optimum rumusannya B kuadrat min 4 AC dibagi min 4A. Kita masukkan nilai-nilainya ya. B kuadrat berarti min 4 pangkat 2, min 4 A-nya 1 berarti min 4 ke 1, C-nya adalah min 5 berarti min 4 kali 1 kali min 5 dibagi dengan min 4 kali A-nya 1. Kita lanjutkan. Ya, optimumnya sama dengan min 4 pangkat 2 berarti 16 ya, min 4 ke 1 min 4 kali min 5 berarti plus 20, min 4 ke 1 min 4 berarti 16 tambah 20 36 bagi min 4, berarti ya optimumnya adalah min 9 ya.
Oke, misalnya ini ada nilai minimum atau nilai maksimum ya. Kita lihat dari nilai A-nya ya. A-nya lebih besar dari satu, artinya dia ke atas ya. Berarti dia akan menciptakan nilai minimum ya. Berarti ya, 0 min 9 ini ada nilai minimum karena A-nya lebih besar dari satu. Oke, kita dapatkan sumbu simetrinya 2, kemudian di optimumnya min 9. Jadi kita tuliskan titik puncaknya adalah 2, min 9 dari sumbu simetri dan dari min 9 di optimum. Kita dapatkan ya, kita sudah dapatkan titik potongnya, kemudian titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian titik puncaknya kita masukkan ke grafik ya, kita gambarkan. Oke, kita tulis gambarkan dulu ya, sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian masukkan titik potong sumbu X-nya berapa yang pertama? Min 1,0 ya. Tuliskan berarti di sini ya. Min 1,0 daerah sini, berarti X-nya kan min ya ke kiri. Kemudian 5,0 berarti di kanan X ya. Kanan berarti 5,0 di sini misalkan ya, kalian pakai penggaris. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti kan ada di sumbu Y ya. Di C-nya min 5 berarti di bawah ya, bukan di atas. Berarti daerah sini. Oke, di sini ya. Berarti min 5. Satu lagi kita masukkan titik puncaknya yaitu berapa? X simetrisnya 2 ya. Daerah sini. Kemudian di optimumnya min 9. Berarti Y-nya di sini min 9. Titik fotonya di sini berarti ya. Berarti ini adalah titik puncaknya 2, min 9. Nah, kita dapatkan kan ini titik potong sumbu X-nya min 1,0 dengan 5,0, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,5 dan titik puncaknya adalah di sini ya 2, min 9. Nah, ini kita hubungkan dengan kurva ya, seperti ini. Nah, inilah kurva atau grafik dari fungsi kuadrat X kuadrat min 4X dikurangi 5. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya, supaya lebih paham nih. Soalnya diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Tentukan titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, titik puncak, dan gambarkan grafiknya ya. Sama jawabnya kita tentukan dulu koefisien A, B, dan C-nya ya. A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 5 ya, sesuai dengan fungsi di sini ya. Oke, yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu x. Ini jelas ya, titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0 atau fx-nya 0. Tuliskan ya, berarti fungsi tersebut sama dengan 0, berarti min x kuadrat tambah 4x tambah 5 sama dengan 0 ya. Kalau udah seperti ini, berarti kita ini kan udah masuk ke bentuk persamaan kuadrat ya, berarti kita cari akar-akarnya, yaitu min x tambah 5 dikali x tambah 1 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan x1-nya min jadi plus 5 atau x2-nya plus jadi min 1. Oke, kita dapatkan ya, x1-nya 5, x2-nya min 1 dan y-nya 0 ya. Berarti kita dapatkan titik potong terhadap semua x-nya adalah 5,0 dan min 1,0 ya, karena x-nya 5 dan min 1. Y-nya jelas 0 ya, karena titik potong terhadap sumbu x. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu y. Jelas titik potong terhadap sumbu y rumusnya apa? 0, c ya. Kita cari aja nilai c-nya berapa ini? 5 ya. Karena c-nya 5 maka kita tuliskan titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,5. Mudah ya. Setelah titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, selanjutnya kita cari titik puncak. Titik puncak ini ada terdiri dari sumbu simetri dan di optimum. Kita cari sumbu simetrinya. X simetri min B per 2A. Ingat ya, min rumus min B. B-nya ada 4 berarti min 4 dibagi 2A-nya min 1 berarti 2 kali min 1 berarti min 4 dibagi min 2 jadi plus ya. Jadi jawabannya 2. Oke, jadi X simetrisnya adalah 2. Selanjutnya kita cari nilai optimum atau Y optimum, itu adalah B kuadrat min 4AC dibagi 2, dibagi min 4A. B-nya adalah 4 pangkat 2, min 4, A-nya ada min 1, berarti min 4 kali min 1 kali 5, ya, dibagi min 4 kali A-nya min 1. Oke, kita lanjutkan. Y optimumnya sama dengan 4 pangkat 2, 16, betul ya, min 4 kali min 1 berarti 4 kali 5 berarti plus 20 ya. Min 4 kali min 1 plus 4. Oke, berarti 16 tambah 20, 36, bagi 4 jawabannya 9. Ini nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk menentukan nilai maksimum minimum, kita seperti biasa tentukan dari nilai A ya. A-nya ini lebih kecil dari 0, berarti kan dia terbuka ke bawah, artinya dia nilai maksimum. Berarti nilai maksimum karena A lebih kecil dari 0. Oke, udah kita dapatkan sumbu simetri, kemudian di optimum kita hubungkan ya, berarti titik puncaknya adalah 2,9 ya.
Oke ya, kita udah dapatkan semuanya ya. Titik potongnya udah dapat, terhadap semua X, terhadap semua Y, dan titik puncak. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Kita gambar dulu garis sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian masukkan titik potong sumbu X-nya dulu ya, 5,0 dengan min 1,0. Berarti di sini ya, min 1,0 di sini. Kemudian di sini adalah 5,0. Titik potong terhadap sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,5. Berarti dari sini ya, di atas ya. 0,5 ya. Kemudian terakhir kita masukkan titik puncak yaitu 2,9 ya. Sumbu simetrisnya di sini 2. Kemudian Y optimumnya di sini 9. Berarti di sini titiknya ya 2,9 ya. Setelah ini kita hubungkan dengan garis ya, sehingga akan membentuk sebuah kurva. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar untuk grafik fungsi min x kuadrat tambah 4x tambah 5. Oke, paham ya? Ingat poin-poin penting dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, untuk selanjutnya, untuk latihannya silakan kalian bisa kerjakan di buku ya. Caranya bisa disamakan saja. Ya, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.